Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan pada bab persamaan lingkaran, yaitu tali busur sekutu. Nah, untuk memahami apa itu tali busur sekutu, anak-anak sekalian harus memahami dulu apa itu tali busur. Nah, misalkan ada dua buah lingkaran, ya ini lingkaran pertama atau kita simbolkan dengan L1, kemudian ada lingkaran kedua yang kita simbolkan dengan L2. Kedua lingkaran tersebut berpotongan di titik A dan di titik B. Nah, dari titik A dan titik B itu dapat kita tarik tali busur. Karena tali busur AB itu memuat di lingkaran pertama, juga termuat di lingkaran kedua, maka tali busur AB itu disebut tali busur sekutu, begitu ya. Nah, ini ya, garis AB adalah tali busur sekutu lingkaran L1 dan L2. AB ini itu tegak lurus dengan garis yang ditarik melewati titik pusat lingkaran L1 dan L2, begitu ya, tegak lurus. Artinya, sudut yang dibentuk oleh garis AB dan garis PQ itu adalah 90 derajat, begitu ya. Kemudian kita misalkan kalau L1 itu lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0. Yang ini ya, kita misalkan lingkarannya itu persamaannya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0. Kemudian L2 yang ini kita misalkan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0, begitu ya. Nah, maka persamaan tali busur ini, persamaan garis yang dari A ke titik B ini, itu dapat dicari dengan mengurangkan persamaan lingkaran pertama dengan lingkaran kedua. Jadi L1 kurang L2 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh persamaan garis yang melalui titik AB ini atau persamaan tali busur, gitu ya. Nah, kita kurangkan. X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 0, tidak perlu ditulis. Kemudian Y kuadrat dikurang Y kuadrat juga sama dengan 0. Kemudian A1X dikurang A2X, ini ya, A1X dikurangi A2X. Kemudian B1Y dikurangi B2Y, ini. B1Y dikurangi B2Y. Dan C1 dikurangi dengan C2 ini ya. Ingat, L1 dikurangi L2. Nah, kalau yang ini kita jabarkan atau kita faktorkan, yang ini kita keluarkan X-nya ya. Jadi kita keluarkan X-nya, maka ini kalau kita keluarkan X-nya sisa A1, kemudian ini kita keluarkan X-nya sisa A2. Jadi diperoleh A1 kurang A2 X. Kemudian B1 ini kita keluarkan Y-nya sisa B1. Kemudian B2 kita keluarkan Y-nya sisa B2. Kemudian C1 kurang C2. Jadi ini adalah rumus untuk mencari persamaan tali busur yang melalui titik A dan titik B, begitu ya. Jadi kurangkan A1 dengan A2 dikali X tambah B1 kurang B2 dikali Y ditambah C1 kurang C2 sama dengan 0. Nah, dari titik potong kedua lingkaran ini, yaitu di titik A dan di titik B, itu dapat dibuat sebuah lingkaran. Nah, persamaan lingkaran yang melalui titik A dan titik B itu dapat dinyatakan seperti ini. L3 atau lingkaran yang dibentuk melalui titik A dan titik B itu disebut L3. Itu sama dengan L1 atau persamaan lingkaran pertama ditambah dengan P. P ini parameter. Jadi dia merupakan sebuah bilangan atau angka, begitu ya. Kemudian dikali dengan L1 kurang L2. Ingat, L1 kurang L2 tadi adalah persamaan tali busur sekutu. Ya. Jadi L1 ditambah dengan P dikali persamaan tali busur sekutu atau L1 kurang L2 sama dengan 0.
itu adalah cara mencari lingkaran yang melalui titik potong dua buah lingkaran, yaitu di titik A dan di titik B. Oke, contoh. Diketahui sebuah lingkaran pertama dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x tambah 6y kurang 26 sama dengan 0. Dan lingkaran kedua itu persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 0. Nah, maka kita disuruh tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2. Jadi ada dua buah lingkaran berpotongan, maka kita disuruh mencari lingkaran yang melalui titik potong tersebut. Kemudian lingkaran tersebut juga melalui titik asal atau titik O dengan koordinat 0,0. Nah, bagaimana cara kerjanya? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari persamaan tali busur sekutu. Rumusnya yaitu L1 kurang L2 sama dengan A1 kurang A2X tambah B1 kurang B2Y tambah C1 kurang C2. Ingat, A1 itu adalah koefisien X pada lingkaran pertama, ya. Ini A1-nya 2. Kemudian A2 adalah koefisien X pada lingkaran kedua. Nah, ini ya. Negatif 4. Kemudian B1 adalah koefisien Y pada lingkaran pertama, yang ini 6. Kemudian B2 adalah koefisien Y pada lingkaran kedua. Perhatikan, di lingkaran kedua itu tidak memuat Y, sehingga koefisien Y itu sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan C1. C1 konstanta pada lingkaran pertama, yaitu negatif 26, dikurang C2. C2 adalah konstanta pada lingkaran kedua, yaitu negatif 12. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. A1-nya 2, yang ini. A2-nya negatif 4, yang ini ya. Kemudian B1-nya 6, yang ini. B2-nya 0, karena tidak memuat Y pada persamaan lingkaran yang kedua. Kemudian C1-nya negatif 26, yang ini. Kemudian C2-nya negatif 12, yang ini ya. Nah, kita jumlahkan, diperoleh 2 dikurangi negatif 4. Itu sama dengan 2 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 6. 6 dikali X, 6X. Kemudian ditambah 6 dikurangi 0. 6 kurang 0, 6. Dikali dengan Y, diperoleh 6Y. Kemudian negatif 26 dikurangi negatif 12. Karena negatif ketemu negatif, maka jadinya negatif 26 ditambah 12. Hasilnya negatif 14. Jadi kita peroleh L1 kurang L2 itu sama dengan 6X tambah 6Y kurang 14. Apabila kita sederhanakan, kita bagi masing-masing dengan 2, maka diperoleh 3X tambah 3Y kurang 7. Nah, setelah kita peroleh persamaan tali busur sekutunya, maka kita cari persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2, gitu ya. Rumusnya adalah L1 ditambah P dikali dengan L1 kurang L2. Ini sudah kita peroleh tadi. L1 itu adalah persamaan lingkaran pertama. Nah, jadi kita substitusi persamaan lingkaran yang pertama. Persamaan lingkaran yang pertama yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 6Y kurang 26 sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke sini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 6Y kurang 26. Kemudian P, tetap kita letakkan nilai P di sini. Kemudian L1 kurang L2. L1 kurang L2 kita peroleh tadi 3X tambah 3Y kurang 7. Ya, kita substitusi ke sini. 3X tambah 3Y kurang 7 sama dengan 0. Maka, karena L3 itu melalui titik O 0,0 ini ya, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 serta melalui titik asal. Artinya, lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 itu juga melalui titik asal atau titik O 0,0. Nah, sehingga kalau kita substitusi titik O
0,0 ke sini, ke persamaan lingkaran yang sudah kita peroleh tadi, ke persamaan L3, maka diperoleh X kuadrat, X-nya 0, diperoleh menjadi 0 pangkat 2, Y-nya juga 0, maka diperoleh 0 pangkat 2, 2X, karena X-nya jadi 0, maka diperoleh 2 dikali 0, 6Y, 6 dikali 0, dikurang 26, ditambah P dikali 3X, 3X-nya diganti jadi 0, maka 3 dikali 0, ditambah 3Y, karena Y-nya juga 0, maka ditambah 3 dikali 0, dikurangi 7. Nah, ini 0, 0, 2 kali 0 juga 0, 6 kali 0 juga 0, sisa negatif 26. Ya. Kemudian yang dalam kurung ini, 3 kali 0, 0, ditambah dengan 3 kali 0 juga 0, sehingga 0 tambah 0 tetap 0, dikurangi 7. 0 kurang 7 hasilnya min 7, sehingga diperoleh P dikali min 7. Atau negatif 7P, kemudian negatif 26-nya pindah ke kanan, maka diperoleh negatif 7P sama dengan 26. Atau P sama dengan negatif 26/7. Nah, setelah kita peroleh nilai P ini sama dengan negatif 26/7, kita substitusi ke persamaan L3 tadi. Kan L3 tadi belum diketahui P-nya berapa. Maka nilai P-nya itu kita substitusi ke L3. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 6Y kurang 26 ditambah P dikali 3X tambah 3Y kurang 7 sama dengan 0. Ini tadi adalah persamaan L3. Nah, kita substitusi nilai P-nya, maka diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 6Y kurang 26 tambah P-nya menjadi negatif 26/7. Dikali 3X tambah 3Y kurang 7 sama dengan 0. Nah, supaya hilang penyebut 7-nya, maka masing-masing ruas kita kali dengan 7. Maka diperoleh 7X kuadrat tambah 7Y kuadrat tambah 14X tambah 42Y dikurangi 182 ditambah, ini ya, hilang 7-nya, sisa negatif 26 dikali dengan 3X tambah 3Y dikurang 7 sama dengan 0. Kita jumlahkan, maka diperoleh 7X kuadrat tambah 7Y kuadrat tambah 14X tambah 42Y dikurang 182. Kemudian negatif 26 dikali 3, hasilnya negatif 78X. Kemudian negatif 26 dikali 3Y, hasilnya negatif 78Y. Kemudian negatif 26 dikali negatif 7, hasilnya positif 182. Nah, 7X kuadrat tambah 7Y kuadrat, kemudian 14X kita kurangi dengan negatif 78X. Ya, yang ada X-nya dengan yang ada X kita kurangkan. Maka diperoleh 14X dikurang 78X itu hasilnya negatif 64X. Kemudian 42Y kita cari dengan yang ada Y-nya kita operasikan. Nah, ini ya, negatif 78Y. Jadi 42Y dikurangi 78Y. Gitu ya. Hasilnya adalah negatif 36Y. Kemudian negatif 182 ditambah dengan 182 hasilnya 0. Sehingga kita peroleh persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 serta melalui titik O 0,0 adalah 7X kuadrat tambah 7Y kuadrat kurang 64X kurang 36Y sama dengan 0. Baik, sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.